berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup, dapat melayani Tuhan dan beribadah online. Semoga kita tetap sehat secara rohani dan jasmani. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari kitab Mazmur 6. Saya harap kita semua semangat untuk bisa mendengar, mempelajari, serta melakukan firman Tuhan. Maka kita akan berbahagia. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih kami masih hidup dan dapat melayani pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih kami masih bisa belajar firman Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami ampuni orang yang bersalah kepada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu Bapa, agar kami mengerti firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu, dan kami dapat melakukan dalam hidup kami sepanjang hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara, mari kita baca bersama dalam Mazmur 6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku.
Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara, pergumulan Daud sangat berat. Tubuhnya sakit. Mental dan jiwanya sangat tertekan. Dan ia juga menderita secara sosial karena kelakuan musuh-musuhnya yang menekan, melakukan yang jahat kepadanya. Daud menghubungkan penderitaannya ini karena hukuman, ajaran, didikan, atau disiplin dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan memakai penderitaan bukan hanya untuk hukuman bagi orang-orang yang berdosa, tetapi ia juga mengizinkan berbagai penderitaan dalam kehidupan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, orang benar seperti Ayub. Karena melalui penderitaan, pembentukan Tuhan dapat dilaksanakan. Itu sangat berguna bagi pembentukan karakter. Pengalaman iman dalam kehidupan itu bertumbuh melewati penderitaan. Pengenalan yang lebih dalam pada Kristus, serta kenaikan tingkat kepasrahan atau penyerahan diri kepada kuasa dan kasih-Nya Tuhan. Daud berani datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, karena dia sudah banyak pengalaman dengan Tuhan. Dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud yakin, percaya, beriman bahwa Tuhan itu setia dan mengasihinya. Kasih dan setia Tuhan tidak berubah. Jadi semua terjadi untuk kebaikan anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan mau anak-anaknya hidup dalam pertobatan. Dan Tuhan akan mengadakan pemulihan. Saudara, selama Tuhan masih memberi kesempatan hidup, jangan putus asa apapun keadaan kita. Ingat, Kristus sudah mati di salib untuk menyatakan kasih-Nya yang besar bagi pengampunan dosa-dosa kita. Sebab itu, kalau pergumulan-pergumulan hidup itu terjadi karena dosa-dosa kita, segera bertobat. Karena kasih setianya, maka segala dosa kita akan diampuni. Dan terimalah proses disiplin yang Tuhan izinkan terjadi. Semuanya itu untuk membentuk pembaharuan hidup kita. Mintalah kekuatan dan kesanggupan untuk hidup selalu sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus mengilhami penulis Mazmur 6 ini untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan mau memulihkan keadaan kita. Carilah Tuhan senantiasa di dalam doa dan jalani hidup ini tiap hari dengan cara-cara yang Tuhan mau. Antara lain, beriman pada kasih dan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, bersyukur. Bersyukur. Sebab apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan anaknya itu baik. Kalau itu untuk disiplin karena melakukan dosa, itu juga baik. Kalau bukan karena dosa, Tuhan izinkan itu untuk membuat kita naik kelas. Saudara-saudara, Tuhan sangat menghargai setiap doa dan tetesan air mata. Pergumulan hidup akan menghasilkan iman yang lebih kokoh, karakter yang lebih baik, dan pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan yang lebih banyak, lebih bervariasi. Semuanya itu akan dapat dipakai Tuhan supaya rencana Tuhan seperti yang tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 itu terrealisir dalam kehidupan kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, umat Tuhan Yesus,
kita harus sungguh-sungguh percaya, beriman, dan bersyukur apapun keadaan kita. Karena Tuhan mau kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Pergumulan itu dilewati bersama Tuhan dan akan menghasilkan kesaksian hidup tentang kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup. Sehingga banyak orang yang mendengar akan dikuatkan, dihibur, ditolong, diteguhkan, akan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Itu tujuan. Jadi bukan asal-asalan. Untuk anak Tuhan, untuk umat Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan pada saatnya Tuhan, Ia akan mendengar permohonan dan seruan anak-anaknya yang hidup sesuai kehendaknya. 1 Petrus 5 ayat 6-10. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku, kalau penderitaan, pergumulan hidup itu datang melanda kita, sikap kita harus satu, introspeksi diri. Kalau itu karena dosa, cepat bertobat dan hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Terima disiplin Tuhan, tetap teguh, tetap percaya Tuhan baik. Kalau pergumulan itu datang bukan karena dosa salah kita, itu berarti Tuhan mau saya dan saudara naik kelas. Seperti Ayub. Karena pergumulan akan membuat iman kita lebih kokoh, karakter kita lebih baik, dan pengalaman hidup kita lebih banyak untuk dapat disaksikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi bersyukur karena Tuhan itu baik. Saya harap kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan ini, mencernanya. Roh Kudus tolong kita, ingatkan kita sepanjang bulan Agustus dan sepanjang umur hidup kita, pergumulan akan silih berganti datang. Dan lakukanlah, sikapilah seperti yang kita pelajari hari ini. Tuhan memberkati saya dan saudara, diberkati untuk menjadi berkat, ditolong untuk menolong, dan dapat bersaksi tentang kasih dan setia Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar Mazmur 6. Kami tahu apa yang harus kami lakukan waktu pergumulan itu datang. Roh Kudus, tolong ingatkan kami supaya kami bisa melakukannya. Kami naik kelas. Roh Kudus, tolong kami, pimpin hidup kami setiap hari. Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa, negara, para pemimpin negeri kami, supaya mereka hidup takut akan Tuhan dan diberi hikmat, sehingga negeri kami sejahtera di dalam seluruh segmen kehidupan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tolong supaya pandemi ini segera berakhir, dan tolong supaya vaksinnya segera ada. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah kami dan pakailah kami, hamba-hamba-Mu, pengerja-Mu, para wanita, para pria, anak muda, remaja, anak sekolah minggu. Oh, berkatilah dan pakailah hidup kami Tuhan untuk bisa jadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Supaya banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah lama kami doakan, orang-orang yang sudah pernah kami injili. Oh, kami serahkan mereka kepada Tuhan. Kami rindu jemaat Tuhan maju dalam pengetahuan firman. Kami rindu kami semua maju di dalam pelaksanaan firman Tuhan. Sehingga kami semua menjadi gereja Tuhan yang siap untuk menyambut kedatangan Kristus. Bapa,
Tolonglah kami buat semua pergumulan hidup kami. Kami menyerahkannya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan baik. Tuhan selalu baik. Saudara-saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dengan percaya. Amin. Tuhan memberkati saudara, sehat, semangat, bersukacita, karena Tuhan mau kita semua dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Amin.